Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin analisis awal bulan tentang Bitcoin. Karena udah lama nih kita nggak ngomongin analisis awal bulan Bitcoin, karena biasanya diomonginnya di Traber doang. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi langsung aja guys. Jadi sekarang tuh mulai banyak analisis yang memprediksi bahwa Bitcoin masih positif bakal mencapai 100.000 US dollar atau 1,5 miliar rupiah. Pernyataan tersebut tuh bisa dilihat juga karena sekarang pergerakan Bitcoin lagi mulai naik lagi, di mana harganya udah mulai mencapai 45.000 bahkan lebih di atasnya. Nah, jadi salah satu analis yang menyatakan prediksi bahwa Bitcoin masih bisa mencapai 100.000 US dollar atau 1,5 miliar rupiah adalah senior analis dari Bloomberg, namanya Mike McLoughlin. Jadi dia tuh ngomong kalau misalnya sekarang Bitcoin tuh udah menemukan support atau batas bawah di sekitar 30.000 US dollar atau 450 juta rupiah. Nah, jadi menurutnya tuh 30.000 US dollar ini tuh sama kayak 4.000 US dollar di tahun 2019, di mana pertama kali terjadi apresiasi, dan juga di 2020 di mana waktu itu market crash tuh berada juga di sekitar 4.000 US dollar. Nah, jadi karena udah menemukan support ini dan waktu itu tuh naiknya juga signifikan, sekarang tuh menurutnya 30.000 menjadi support yang bisa membawa Bitcoin ke sekitar 100.000 US dollar atau 1,5 miliar rupiah. Mike McLoughlin ini tuh ngomong sebenarnya ada beberapa faktor, dan dimana salah satunya itu adalah kondisi surat utang dan juga negara Amerika. Intinya sekarang karena adanya korelasi negatif antara aset pengaman kayak surat utang dan juga aset beresiko kayak Bitcoin, sekarang tuh kondisinya mulai positif lagi buat Bitcoin, yang memprediksi bahwa kedepannya harusnya Bitcoin bisa bullish lah, bisa mulai naik. Nah, sentimen lain menurut Mike McLoughlin ini adalah dari negara Cina yang baru aja melarang seluruh operasional terkait Bitcoin dan juga kripto. Nah, jadi intinya tuh Cina kan melarang tuh sebenarnya jadi sentimen negatif, tapi Mike McLoughlin punya pandangan lain, di mana menurutnya Cina tuh justru dengan melarang justru membuka jalan untuk persebaran Bitcoin yang lebih merata, karena sebelumnya kan emang terpusat banget tuh dari sisi penambangan, dari sisi supply, semuanya terpusat di Cina. Tapi karena pelarangan ini harusnya sekarang membuka jalan untuk persebaran lebih merata dan membuka kesempatan untuk negara lain mengadopsinya dari sisi operasionalnya, bukan langsung jadi alat tukar. Intinya tuh karena persebaran ini harusnya jadi sentimen positif yang bikin volumenya naik, tapi dari negara lain, yang intinya membuka jalan untuk pertumbuhan kripto dan Bitcoin lebih besar ke depannya. Karena balik lagi, kalau misalnya emang terpusat di Cina doang, Cina sendiri kan negara yang relatif tersentralisasi atau terpusat, jadinya jarang mendukung inovasi-inovasi yang baru. Karena balik lagi kan Facebook, Google, dan lain-lainnya itu dilarang di Cina. Makanya menurut dia dengan pelarangan Bitcoin dan kripto di Cina itu justru menjadi hal positif, karena sebelumnya hal yang dilarang di Cina itu relatif naik atau booming. Nah, jadi pandangan Mike McLoughlin itu bukan pandangannya dia sendiri juga, karena banyak analis lain yang memiliki pandangan sama, di mana menurut mayoritas analis sekarang emang trennya lagi positif, terutama kalau mengacu pada data on-chain. Nah, jadi kalau kita lihat nih di Glassnode Studio, jadi kalau misalnya mau buka atau mau coba explore bisa lihat studio.glassnode.com, dan di sini tuh ada banyak data on-chain, di mana salah satunya yang bakal kita lihat adalah data exchange balance atau data jumlah Bitcoin yang ada di bursa. Nah, ini bisa dilihat sejak Maret Bitcoin yang ada di bursa itu selalu berkurang, dimana kalau misalnya Bitcoin yang ada di bursa itu berkurang, otomatis biasanya harganya relatif naik, harga Bitcoinnya. Nah, tapi kemarin tuh pas harganya koreksi lumayan signifikan di April itu tuh Bitcoin yang ada di bursa tuh mulai naik lagi, dan sekarang tuh udah bergerak sideways dan mulai turun lagi, dan korelasinya ini benar-benar negatif sempurna sama harga. Jadi bisa menjadi pertanda bahwa dengan berkurangnya jumlah Bitcoin yang ada di bursa sekarang itu berdampak positif pada harganya. Jadi kalau misalnya ini berkurang terus, harusnya kedepannya harganya naik. Nah, ini tuh kenapa kalau misalnya Bitcoin di bursa itu berkurang harganya positif, karena balik lagi kalau misalnya semakin sedikit Bitcoin yang ada di bursa, berarti potensi tekanan jualnya juga semakin berkurang, karena balik lagi tadinya Bitcoinnya di bursa udah pindah ke wallet, karena investor besar terutama whale atau institusi itu biasanya nyimpannya bukan di bursa doang, tapi biasanya juga nyimpan di wallet kayak cold wallet yang misal pakai ledger yang kayak USB bentuknya. Jadi kalau mereka mau jual harus connect dulu, baru habis itu pindahin ke bursa, baru habis itu jual. Nah, itu beda sama orang-orang kayak retail kita gini yang nyimpennya di exchange. Jadi ini data cukup signifikan buat ngeliat pergerakan whale juga. Makanya kalau misalnya jumlah Bitcoin yang keluar dari bursa semakin banyak, potensi tekanan jual semakin berkurang, otomatis harusnya harganya relatif naik karena nggak ada yang jual. Yang menjual tuh lebih sedikit lah. Nah, terus data kedua yang gue pengen kasih lihat adalah data net
unrealized profit dan loss. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi tuh data ini adalah data yang menunjukkan posisi investor di mana aset yang mereka pegang itu lagi floating loss atau lagi floating profit atau lagi ada di kondisi profit atau di kondisi loss yang belum dijual. Nah, di mana grafik ini tuh kondisi-kondisinya diwakilkan dengan warna. Jadi, yang pertama kalau misalnya merah, ini bisa dilihat di sini keterangannya. Kalau merah itu berarti ada pertanda bahwa mayoritas investor terutama whale lagi pada melakukan kapitalisasi atau lagi pada beli. Nah, terus kalau misalnya lagi uptrend, biasanya tuh kalau misalnya udah mulai orange itu adalah tanda bahwa investor mulai percaya lagi atau mulai memiliki pandangan positif tapi masih sedikit. Nah, terus kalau misalnya udah mulai kuning kalau lagi uptrend itu berarti tanda investor mulai positif lagi, mulai optimis lah terhadap pasar. Nah, terus yang ketiga kalau misalnya udah mulai hijau itu tuh kalau lagi uptrend berarti tanda bahwa orang-orang udah mulai percaya lagi sama Bitcoin, udah mulai pada beli dan mulai FOMO dan mulai biasanya mulai Fear and Greed Index tuh mulai naik lagi. Nah, terus kalau misalnya biru itu tuh ada pertanda bahwa biasanya udah mulai mencapai titik jenuh lah, orang-orang pada beli dan biasanya tuh ada tanda-tanda mau ada tekanan jual yang cukup signifikan. Nah, tapi kalau misalnya lagi downtrend ini tuh warnanya beda lagi artinya. Dimana kalau misalnya lagi downtrend, kalau misalnya habis biru, kalau lagi downtrend, kalau hijau itu berarti udah mulai fase denial atau menolak bahwa faktanya Bitcoin udah mulai turun. Terus kalau misalnya kuning lagi, berarti itu orang-orang udah mulai pada cemas, biasanya mulai pada jualan lagi. Nah, terus kalau misalnya udah mulai oranye, itu ujung-ujungnya biasanya udah bakal ada tekanan jual yang signifikan banget karena orang-orang udah mulai panik dan mulai khawatir lagi. Intinya tuh sebenarnya yang bisa dilihat yang paling penting banget adalah kalau misalnya lagi merah itu berarti whale lagi beli, terus kalau lagi biru itu berarti biasanya udah mencapai peak atau puncak dari bull run. Nah, jadi bisa dilihat di bull run sebelumnya itu saat terjadi titik puncaknya sebelum ada tekanan jual yang signifikan, biasanya tuh indeks ini berubah menjadi warna biru. Indikator ini berubah menjadi warna biru. Ini bisa dilihat di 2011 pas Bitcoin baru hype. Ini juga bull run pertama 2013 biru, terus juga 2017 biru di sini sebelum jatuh. Terus sekarang belum ada birunya nih, makanya mayoritas analis memprediksi bahwa karena belum ada tanda biru ini berarti harusnya Bitcoin belum mencapai puncak dari bulannya, makanya masih mungkin naik lebih tinggi lagi. Nah, dan sekarang tuh tandanya udah mulai positif lagi karena menurut mayoritas analis sekarang tuh baru aja berubah dari kuning ke hijau lagi karena tadinya kan pas nyampe peak di sekitar 60.000 US dollar itu tuh udah mulai hijau. Itu tuh pertanda mayoritas investor pada beli, tapi habis itu mulai turun lagi dan mulai buka daerah kuning, mulai anxious lah, mulai ada anxiety. Nah, tapi habis itu sekarang tuh lagi bergerak mulai naik ke hijau lagi yang bisa menjadi pertanda bahwa harusnya sekarang orang-orang udah mulai percaya lagi dan mulai akan ada dorongan beli lagi. Dan kalau misalnya mau menunggu peak, kita bisa ngelihat indikator biru dulu sebelum terjadi crash. Makanya sekarang belum ada biru yang membuat orang-orang percaya bahwa kedepannya bull run masih akan berlanjut, terutama tahun ini. Nah, itu dua data yang signifikan. Tapi kalau misalnya ngelihat data lain yang lagi diomongin oleh mayoritas trader dan investor juga adalah data indikator hash ribbon. Nah, nih hash ribbon tuh apa? Jadi hash ribbon itu adalah indikator yang menggabungkan dua perhitungan harian hash rate atau tingkat kecepatan validasi transaksi Bitcoin yang intinya dapat mengindikasikan pergerakan ke depannya apakah akan naik atau akan turun. Indikator ini tuh dibuat dengan menghitung rata-rata 30 hari terakhir hash rate dan juga 60 hari terakhir hash rate. Nah, jadi kenapa hash rate itu berdampak positif pada harga? Karena dengan semakin tingginya hash rate berarti semakin banyak penambang karena yang membuat jaringannya semakin lancar, dan semakin lancar jaringannya berarti harusnya volume transaksinya juga lebih naik dan berdampak positif untuk harga Bitcoin yang harusnya juga ikutan naik. Nah, jadi itu hubungannya hash rate sama harga Bitcoin. Nah, jadi indikator lain yang penting menurut mayoritas analis itu adalah hash ribbon ini, karena yang tadi gue bilang semakin tinggi hash rate berarti biasanya semakin positif dampaknya untuk Bitcoin. Bisa dilihat kalau misalnya hash ribbon lagi merah kayak gini, ini tuh pertanda bahwa market lagi koreksi. Nah, terus kalau misalnya udah mulai cross, ini bisa dilihat biasanya terjadi apresiasi yang cukup signifikan. Ini dari 2020 di mana pas koreksi ini terjadi koreksi di sini. Terus habis dia cross itu terjadi apresiasi yang cukup signifikan. Bisa dilihat ini naiknya tuh signifikan banget, bisa sampai berapa persen nih, coba kita lihat. Wow, 250%. Mayoritas analis memprediksi hal yang sama sekarang, dimana ini tuh terjadi lagi. Ini terjadi di sekitar Juni atau April sebenarnya pas mayoritas penambang Bitcoin di Cina lagi diusir, kan jadinya validatornya atau minernya jadi berkurang dan kecepatan validasinya juga berkurang dan ujung-ujungnya hash rate jadi lebih rendah, dan makanya ini terlihat di sini. Nah, jadi misalnya sekarang tuh mayoritas analis memprediksi dengan terjadinya cross ini
dan cross ini itu tuh akan terjadi hal yang sama, dimana kalau misalnya pas ini cross ini tuh terjadi apresiasi, di sini cross harusnya terjadi apresiasi yang harusnya bisa membawa Bitcoin ke 100.000 US dollar bahkan lebih. Nah makanya orang prediksi di sini tuh adalah turning point atau titik perubahannya lah. Nah terus kalau misalnya kita lihat dari analisis harga, ini benar-benar dari nol, dari botak banget ini chartnya. Coba kita analisis bareng-bareng. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci retracement deh, yang paling gampang, dari kita tarik dari awal 2021 atau Januari 2021 sampai harga tertinggi 2021. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kalau Fibonacci ada dua kiblat, ada yang 100 di atas, ada yang 100 di bawah. Nah, ini kita pakai analisis yang 100 dua-duanya deh, tapi kita pakai yang 100 di bawah dulu biar lebih mainstream. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya sekarang tuh Bitcoin lagi mulai rebound kembali karena sekarang tuh orang lagi memprediksi bahwa reboundnya terjadi dari titik 61,8%, walaupun sebelumnya udah break, tapi bisa dilihat sekarang koreksinya di sekitar sini, dan orang-orang memprediksi bahwa sekarang tuh mulai uptrend lagi karena udah mulai reverse di titik 100-nya atau udah mulai balik arah di titik 100-nya atau support sejak Januari akhir. Nah, jadi intinya sekarang tuh mayoritas orang memprediksi adanya potensi apresiasi kembali karena udah reverse di sini dan harusnya udah mulai naik lebih tinggi, dan ini tuh support and resistance-nya pakai titik-titik Fibonacci. Nah, terus kalau misalnya kita reverse buat ngelihat target berikutnya, tadi kan kita bisa ngelihat kalau misalnya ini udah mulai reverse. Terus kalau misalnya mau nentuin target berikutnya, kita bisa pakai Fibonacci extension, di mana Fibonacci extension tuh ini nih, titik-titik ini. Dan kita kalau misalnya targetin 161,8%, kita bisa dapat pergerakan harga di target tersebut, dimana cara ngitungnya kan kalau di sini nggak kelihatan 161,8%-nya. Nah, kita bisa ngitungnya dengan 161,8% dikali harga di 100% atau harga 63.500 US dollar. Nah, kalau misalnya kita kali 161,8% dikali 63.500 ribu US dollar, harusnya kita dapat di sekitar 103.000 US dollar. Nah, itu makanya orang-orang memprediksi target berikutnya di 100.000 US dollar tuh karena kurang lebih harusnya 161,8% Fibonacci extension itu ada di 100.000 103.000 US dollar. Kalau misalnya ini beneran reverse dan kedepannya targetnya tercapai di 161,8%, harusnya Bitcoin ya bisa menyentuh all time high baru. Tapi balik lagi, ini bukan financial advice, gue bukan dukun, karena gue pribadi juga bisa salah, tapi ini berdasarkan data aja, karena dimana biasanya itu pergerakan positif terjadi di Agustus, ya paruh kedua tahun bulan, dimana biasanya tuh konsolidasi dari Mei, Juni, Juli, Agustus juga dikit, terus habis itu Agustus, September naik, habis itu Oktober biasanya stagnan, tapi habis itu November bahkan sampai Desember biasanya naik kalau dari bulan sebelumnya, dari pengalaman gue juga. Nah, tapi balik lagi, pergerakannya belum tentu sama kayak gitu, dan kalau mengacu pada data on-chain walaupun begitu tapi belum tentu pasti karena sekarang ada institusi. Dan gue mau nge-address ada beberapa orang yang memprediksi sekarang tuh ada potensi koreksi atau dead cat bounce. Jadi kan dead cat bounce itu adalah pergerakan, coba kita cari nama kayak gini aja. Nah, jadi kan ini buat yang belum tahu, dead cat bounce tuh pergerakannya kayak gini, dimana harganya naik terus dia turun banget kayak Bitcoin sekarang, terus habis itu naik dan orang prediksi bahwa akan turun lagi. Nah, itu juga disandingkan sama mayoritas orang yang menggunakan Elliott Wave Analysis, dimana kalau kita gambar nih bisa lihat kayak gini. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita pakai Elliott Wave Analysis, bisa dilihat sekarang tuh pergerakannya kayak gini. Orang prediksi 1, 2, 3, 4, 5 lah, sampai sekitar 50.000 US dollar atau batasnya di sekitar sini, resistance-nya. Nah, terus orang memprediksi dead cat bounce theory ini bakal cocok sama Elliott Wave karena dari sini dia bakal koreksi untuk turun ke sekitar sini, terus habis itu turun lagi ke sekitar sini. Nah, tapi intinya kalau misalnya pun ini benar, ya harusnya koreksinya juga kalau misalnya dari Elliott Wave biasanya kan nggak terlalu dalam ya, paling balik lagi ke supportnya kalau nggak ke sekitar 40.000 US dollar. Jadi intinya 30.000 US dollar sampai 40.000 US dollar. Nah, tapi ini adalah sebuah kemungkinan yang gue juga nggak tahu bakal kejadian apa enggak, karena balik lagi nggak ada yang tahu market geraknya gimana secara pasti. Tapi ini adalah sebuah kemungkinan. Tapi intinya kalau misalnya ini udah naik lebih tinggi dan dia break sekitar 50.000 US dollar, harusnya teori ini tuh nggak valid dan harusnya Bitcoin bisa naik lebih tinggi lagi walau akan ada beberapa koreksi. Nah, jadi intinya tuh sekarang nungguin regulasi pajak dari Amerika, dimana nanti tuh akan ada voting atau
pemungutan suara dari pemerintah Amerika tentang pajak kripto di Amerika yang intinya terikat sama anggaran infrastrukturnya. Dan ini tuh peresmian voting atau pemungutan suara pajaknya itu akan terjadi di Selasa waktu mereka atau Rabu waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi intinya selama ini belum terjadi bakal banyak volatilitas, intinya naik turunnya bakal cepet banget dan bakal banyak quick kalau menurut gue pribadi. Dan sampai ini ada keputusan, kalau misalnya keputusannya negatif harusnya ada koreksi kecil, tapi kalau misalnya positif harusnya naiknya lebih tinggi lagi. Nah, jadi sekarang tuh lagi intinya kenapa kripto mau dipajakin untuk bayar anggaran infrastrukturnya Joe Biden yang sekitar 1 triliun US dollar. Makanya lagi banyak yang protes juga nih. Jadi intinya votingnya ini menentukan banget karena ada beberapa pemerintah juga yang mendukung kripto. Ada beberapa senator yang mendukung kripto karena pajaknya ini tuh nggak cuma di operasional exchange doang, tapi ke miners juga. Jadi kalau misalnya miners terlalu dipajakin kan jadinya bisa jadi negatif dan mereka nggak mau pindah ke Amerika, yang bikin harusnya Amerika ketinggalan dari negara lain. Jadi makanya sekarang lagi didebatin banget dan kita baru dapat kejelasan pasal harusnya kalau regulasi ini udah mulai ada kejelasan lah, yang kemungkinan akan datang Rabu kalau nggak diundur lagi, karena kemarin bilangnya Minggu terus tahu-tahu Selasa, tahu-tahu Rabu. Ya udahlah. Jadi intinya kita menunggu kejelasan saja. Tapi kalau dari Bitcoin ya kalau pakai Fibonacci dan juga Elliott Wave Theory harusnya ya beginilah kalau menurut gue pribadi. Tapi hash ribbon kalau beneran benar harusnya naiknya bisa lebih tinggi sampai all time high-nya. Oke, semoga nggak terlalu pusing guys. Dan kalau misalnya masih ada yang nggak jelas, Habibat langsung tanya di komen, nanti kita coba jawab kalau misalnya kita mampu juga. Dan kalau misalnya kalian merasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.